negara termasuk BPS membuat branding para petani menjadi kelompok yang harus terus miskin, terutama petani beras. Di mana brandingnya? Ketika panennya tinggi maka harganya murah. Ketika panennya rendah maka impor masuk. Dan yang kemudian berikutnya, masuklah desain berpikir kenaikan sekian kilogram harga beras berdampak pada inflasi. Kalau mau lebaran yang diomongin inflasi pasti beras, pasti cabai, pasti bawang, pasti itu. Tapi harga pakaian naik tidak dianggap inflasi. Harga mobil sewa naik ketika mudik tidak dianggap inflasi. Ini kan brand yang diarahkan pada petani kita untuk menjadi kelompok marginal dan selamanya akan miskin. Walaupun saya katakan, walaupun mereka miskin dari sisi statistik BPS, hidupnya jauh lebih berkah dibanding yang tinggi pendapatan. Kenapa? Sampai hari ini gak ada petani yang berduyun-duyun ke DPR untuk berdemonstrasi tentang nasib mereka. Yang terakhir adalah pupuk. Walaupun kita berteori tentang digitalisasi pupuk, faktanya di daerah, di lapangan, pupuk sulit didapatkan. Terutama para petani kecil yang garapannya kecil. Nah, kalau problem ini tidak selesai, sampai kapanpun problem pertanian Indonesia tidak akan pernah beres. Dari hulu dengan hilir tidak serius menanganinya. Kenapa? Karena kita tahu juga bahwa di balik menurunnya produktivitas ada keuntungan para pedagang, yaitu mereka yang senang impor. Ini juga menjadi catatan penting kita, sehingga ke depan angka-angka statistik dan angka anggaran di Kementerian Pertanian semestinya difokuskan atau diarahkan pada aspek-aspek yang menjadi kebutuhan dasar. Kalau yang menjadi komoditi yang selalu bicarakan beras, maka itu menjadi fokus utama kita, agar kita tidak ngomong dari tahun ke tahun, dari lebaran ke lebaran, ngomongnya cuma itu aja, beras, cabai, beras, bawang, itu saja. Seolah negeri ini masalahnya tidak pernah bergeser dari persoalan makanan pokok kita. Kalau harga beras naik, ribut, dunia serasa mau kiamat. Tapi harga skincare naik yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan, pada diem. Harga handphone naik, diem aja. Harga rokok naik, diem aja. Makan nasi yang terbuat dari beras, tapi tidak pernah menghargai sawah, tidak pernah menghargai petani, tidak pernah menghargai buruh petani. Terus-terusan beras harus murah. Tapi tiap hari perumahan dibangun menggusur sawah, pabrik dibangun menggusur sawah, toko dibangun menggusur sawah, seolah-olah sawah tidak penting. Nah, ini pelajaran penting ke depan, bahwa jangan suka meremehkan sawah, karena kalau sawah kehilangan buruh taninya, maka beras akan langka. Kalau beras akan langka, kamu punya apapun di rumah, nggak ada beras, kamu menderita, ya. Dan kalau harga beras naik, ribut, dunia serasa mau kiamat. Tapi harga skincare naik yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan, pada diem aja. Harga handphone naik, diem aja. Harga rokok naik, diem aja. Harga baju naik, diem aja. Harga mobil naik, harga motor naik, diem aja, nggak ribut. Tapi harga beras naik, ributnya luar biasa. Pelajaran penting ya. Saya mau ke toko beras, mau tanya nih beras ini berapa sekarang.